Kalau seandainya bukan di tempat lu berada sekarang, itu berarti otak lu, pikiran lu lagi bohongin lu, lagi nipu lu. Hai, gue Hani. Di video kali ini kita akan diskusi tentang kesadaran. Apa itu kesadaran? Kesadaran adalah suatu state atau keadaan di mana lu sadar tentang apa yang terjadi, baik itu di dalam diri lu atau di luar diri lu. Simpel itu tidak terbawa suasana. Kesadaran adalah itu. Jadi lu sadar, betul-betul sadar apa yang terjadi saat ini, di tempat ini, di waktu ini, gitu. Bukan kemarin, bukan tadi, bukan sedetik lalu pun, bukan nanti, bukan besok. Misalnya lagi di rumah gitu, bukan tentang hal-hal yang tempatnya bukan di rumah. Simpelnya adalah yang saat ini ada bersama lu gitu. Itulah kesadaran. Jadi lu betul-betul sadar apa yang lu lakukan, apa yang lu katakan, apa yang lu pikirkan, apa yang lu rasakan, apa yang lu lihat, apa yang lu dengar. Semua hal yang terjadi saat ini dan di tempat ini, bukan nanti, bukan tadi gitu, bukan juga di sana gitu, tapi di sini. Nah, itulah yang disebut dengan kesadaran. Sebenarnya menjadi sadar itu bukan proses yang sulit, tapi membutuhkan waktu untuk terbiasa menjadi sadar gitu. Karena kan menjadi tidak sadar itu adalah kebiasaan. Jadi karena sebelumnya kita dibiasakan untuk tidak sadar gitu, entah dengan berbagai macam cara ya, dan dari berbagai macam sumber utama ketidaksadaran itu adalah dari, menurut gua, itu pendidikan gitu. Entah itu pendidikan dari orang tua, entah dari sekolah. Intinya ketidaksadaran itu kebanyakan bersumber dari pihak-pihak yang otoritatif, yang mempunyai kekuasaan lebih tinggi daripada kita tadinya. Jadi misalnya orang tua tuh suka untuk nakut-nakutin, jangan keluar maghrib nanti diculik oleh gombel misalnya. Kita juga copy gitu dari orang tua. Misalnya orang tua modelnya A, ya kita akan mengcopy itu. Cuman pada saat kita sudah dewasa, itu kita tidak perlu terus-terusan mengikuti itu. Ketidaksadaran itu adalah program gitu, program yang berjalan tanpa kita sadari. Begitu juga dari guru, dosen, dan buku-buku, TV, sosial media, teman-teman. Intinya semua hal bisa memprogram kita. Kalau sesuatu itu bisa masuk ke pikiran dan mempengaruhi pikiran dan merubah pikiran, dan pikiran itu menetap dan harus mau nggak mau sepertinya lu akan menjalani itu secara otomatis, nah itu berarti lu lagi nggak sadar. Untuk menjadi sadar, menurut gua cara paling gampang adalah menangkap basah diri sendiri ketika memikirkan atau sedang melakukan sesuatu. Misalnya lu ada tendensi untuk mengkhawatirkan besok gitu, nah begitu lu mulai memikirkan tentang besok, lu coba untuk sadari gitu, coba untuk gue lagi mikirin tentang besok ya, dan lu stop dan bawa itu ke sini. Dan terus begitu, setiap kali itu terjadi, di stop dan bawa awareness lu, atau apa ya, yang tadi, si lah, sebutlah gitu ya. Ketika lu melakukan sesuatu tanpa lu sadari, bawa ke tempat ini, di waktu ini, lagi di mana, lu lagi sama siapa, sendiri, sama orang, lu lagi ngapain. Kalau misalnya lu bisa melakukan satu hal dalam satu waktu, ya lakukan itu aja gitu. Misalnya contoh, lu lagi berkendara, jangan melakukan hal lain selain berkendara. Berkendara dan lu melamun itu berbahaya. Lebih baik kalau lu lagi berkendara, ya berkendara aja. Lu lagi kerja, ya kerja aja. Ya kalau lu lagi makan, ya makan aja. Jadi jangan dicampur aduk, jangan multitasking lah. Buat gua itu berhasil, dan mostly kebanyakan pikiran gue itu diam. Dia nggak terbang kesana kemari, dia nggak banyak bunyi gitu kan. Kadang-kadang pikiran kita nih kayak ngerekam suara ya, dan rekaman itu kayak diulang-ulang gitu. Nah itu udah nggak ada perasaan-perasaan yang nggak penting gitu, itu juga udah stabil. Pikiran-pikiran yang liar gitu udah nggak ada, mostly just kayak kosong gitu. Kosong, tapi bukan kosong yang gimana ya, kosong kayak bengong gitu, nggak cuma kosong, tapi gue aware kalau kosong gitu aja sih. Gue tahu kalau gue nggak ada pikiran gitu.
manfaatnya adalah kalau lu familiar dengan law of attraction, gua rasa sih ini step awalnya, karena kalau tanpa foundation yang stabil akan sulit untuk manifest sesuatu. Karena kalau pikiran lu bentar iya bentar enggak ya alam semesta juga sebutlah alam semesta bingung gitu mau deliver yang mana, yang iya yang enggak. Itu manfaatnya satu. Kedua, lu tidak banyak berprasangka lagi gitu. Jadi lu nggak ngayal gitu. Ini lu nggak ngayal lagi. Maksudnya ngayal tuh, suppose ada orang ngomong ABCD bla 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 bla, terus tiba-tiba lu mikir orang pasti ada maksud terselubung di belakangnya atau apalah gitu. Itu udah nggak ada lagi. Jadi lu cuman mendengarkan dan lu akan memutuskan kalau oke, kayaknya gue nggak perlu dekat sama orang ini gitu kan, atau ini orang kayaknya asik buat jadi teman. Kalau ada pertanyaan bisa di komen ya, kalau misalnya penjelasan gue ada kurang. Tapi sekarang kita praktek aja, relaxin badan lu aja, relaxin. Oke. Nah sekarang aware gitu, sadar kalau pikiran lu sekarang lagi di mana, di ruangan lu berada, di tempat lu berada sekarang, atau di mana. Kalau seandainya bukan di tempat lu berada sekarang, itu berarti otak lu, pikiran lu lagi bohongin lu, lagi nipu lu. Karena memang otak itu dibuat seperti itu untuk bohongin lu. Kalau lu menjadikan otak atau pikiran lu itu sebagai sumber data yang lu terima gitu dan lu anggap benar, ya kebanyakan pikiran itu akan berbohong. Sebenarnya fungsi otak itu adalah sebagai antena. Yang dimaksud antena di sini adalah kalau lu berpikir A, dia akan memperbanyak tentang A. Kalau lu berpikir B, dia akan memperbanyak tentang B. Jadi dia akan menangkap sinyal-sinyal dari luar sana, dari manapun. Kalau lu berpikir tentang A, ya pikiran yang tentang A itu akan semakin banyak di pikiran lu gitu, dan dia nggak akan berhenti sampai lu rubah ke B atau lu stop. Kalau lu bisa stop, ada caranya untuk menyetop gitu, tapi mungkin di video yang lain. Kalau misalnya pikiran lu tadi nggak di sini, berarti kan di tempat lain. Oke. Sadari kalau lu lagi di mana, gue lagi di sini. Oke. Di pikiran lu juga harus di sini. Intinya mah kalau di Islam nih, kalau sholat tuh berjamaah, badan lu hadir, pikiran lu hadir, emosi lu hadir, semuanya hadir gitu di tempat itu, di saat itu gitu. Nggak satu mencar kemana. Nah itu satu. Lalu yang kedua, perhatikan lu lagi ngapain. Bisa pekerjaan fisik, bisa pekerjaan mental, atau pekerjaan emosional. Oke. Pekerjaan fisik, misalnya merokok. Oh lu lagi ngerokok, lu sadar nggak lu lagi ngerokok? Atau dia jalan sendiri aja lu ngerokok misalnya, atau lu lagi ngopi, lu enggak nggak lu lagi ngopi, atau itu ngopi berjalan begitu aja, jadi kayak waktu lewat begitu aja tanpa ada yang lu tentang apa yang terjadi saat itu. Atau pekerjaan pikiran lu lagi ngapain, mikirin apa gitu. Nah, pada saat pikiran itu muncul, oh suppose lagi mikirin utang, oh utangnya ada nggak di sini? Nggak ada kan, utang itu kan nggak ada barangnya kan gitu. Maksudnya kayak, oh di tempat ini nggak ada utang, kenapa lu mikirin utang, stop gitu. Atau mungkin lu baru putus sama pacar lu mungkin gitu, atau ya lagi ada masalah di tongkrongan atau gimana, lu lagi di rumah gitu. Contohnya lagi di rumah, tiba-tiba lu lagi mikirin di tongkrongan atau di mikirin pacar lu. Pertanyaannya adalah, di rumah lu ada nggak tongkrongan itu, temen-temenmu dan pacar lu? Kalau nggak ada, berarti nggak ada. Kenapa dipikirin di sini? Kalau udah ada orangnya baru, jadi di stop dulu. Intinya kalau nggak ada barangnya, nggak usah dipikirin saat itu. Itu nggak usah dipikirin saat ini, di sini nggak usah dipikirin. Kalau nggak ada barangnya. Oke. Atau mungkin lu lagi ada ya problem lain lah, tapi nggak ada barangnya di situ. Misalnya lu lagi di rumah, tapi lu ada pekerjaan yang harus dikerjakan di kantor. Karena di rumah, nggak usah mikirin kantor. Stop di situ. Karena pertama, percuma, lu cuma pikirin doang, nggak terjadi apa-apa. Kedua, ya lu menderita. Jadi kalau mau rugi itu minimal single aja, jangan double.
udah, misalnya ya, contoh, misalnya lu lagi rugi, dagang atau apa, lu mengalami kerugian, lu udah hilang duit, dan lu juga sakit hati, itu ruginya double. Mendingan pilih salah satu. Mendingan hilang duit tapi nggak sakit hati, atau sakit hati tapi nggak hilang duit. Jangan dua-duanya, apalagi triple atau quadruple dan seterusnya gitu kan. Mendingan satu aja. Kalau saran gua, mendingan selain yang di dalam sini, pikiran, perasaan, dan semuanya itu harus fine, harus baik-baik saja, tidak terganggu, tidak tergoyahkan. Ya apapun yang terjadi, lu tetap ya sama gitu, nggak berubah. Lalu untuk perasaan, seandainya lu ada perasaan yang mengganjal tapi lu nggak bisa mendefinisikan itu perasaan gara-gara apa, jadi pikiran lu nggak bisa menganalisanya dan menemukan penyebabnya apa, lu perhatiin, lu sadarin kalau oh gue lagi ngerasa apa ya sekarang, oh gue lagi sedih misalnya, oh gue lagi marah, oh gue lagi happy, gue lagi apa, dari itu, dan lu pertanyakan ini perasaan yang enak atau tidak. Kalau jawabannya tidak, ini menguntungkan atau tidak? Kalau tidak menguntungkan, silahkan di stop. Karena nggak ada manfaatnya. Buat apa mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya kan? Toh, itu hanya emosi aja. Kalau dalam sains itu cuman biokimia aja, jadi chemistry ya, bahan-bahan kimia di badan lo lagi membuat emosi. Kalau video ini bermanfaat, silahkan di-share, subscribe, like, thumbs up. Ya itulah, lo ngerti. Oke, thank you udah nonton video ini. Terima kasih.